ingatkan pasangan, anaknya bukan datangnya dari seorang. Gembira pun bukan seorang gembira. Gembira bila ada bayi pun nanti dua-dua kan, suami sama isteri. Jadi check pun sama-sama lah. Betul. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk pasutri ya, pasangan yang udah menikah, yang kalau bisa itu jangan saling menyalahkan. Misalkan ganjal lu nih gitu. Kemudian bayi tabung, kemudian simpan embrio, testing of embrio, semuanya within the same facility. One stop hospital lah ya. Semua fasilitas satu, tidak perlu pisah-pisah kan. Andrology, macam pria kita berbual tadi pun, andrology pun kita uruskan bawah satu umbrella. Jadi tak perlu kita hantar ke sana kemari gitu ya, Dok. Halo sahabat sehat, selamat pagi, petang, malam, kapan saja teman-teman semua menonton ya. Selamat datang kembali di podcast Malaysia Healthcare. Ini merupakan sudah episode ke-6 ya, Ria. Ini udah episode ke-6 dan tentunya setiap episode semakin lama narsum kita semakin keren ya. Iya betul, semakin keren, semakin banyak, dan juga dokternya semakin bervariasi juga seperti itu. Tentunya untuk berbagi informasi ya kepada para penonton podcast kita pada episode kali ini. Iya, kalau kita bicara tentang Malaysia Healthcare ya, atau berobat ke Malaysia atau wisata medis ya, tidak hanya ada Kuala Lumpur, Penang, kemarin juga sempat ada episode dari Kota Malaka ya, Provinsi Malaka. Kali ini kita kedatangan salah satu rumah sakit yang memang ada di dekat-dekat juga dekat-dekat dengan Indonesia, yaitu adalah Johor Bahru. Betul. Apa itu nama rumah sakitnya, Re? Namanya adalah Rumah Sakit KPJ Johor. Betul. Rumah Sakit Spesialis KPJ Johor. Atau kalau di bahasa Inggrisnya KPJ Johor Specialist Hospital. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita sudah ke Penang, kita sudah ke Kuala Lumpur, kita sudah ke Malaka, ternyata orang Indonesia juga banyak sekali yang berangkat ke Johor karena faktanya adalah dekat sekali dengan Indonesia. Salah satunya adalah yang ada di Pulau Sumatera ya, Pulau Riau kalau nggak salah. Iya, Batam, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang dan sekitarnya. Betul. Tapi nggak cuma hanya itu aja. Ternyata dari Jakarta juga sekarang mulai banyak yang datang ke Johor Bahru untuk melakukan wisata medis. Karena kan sekarang penerbangannya udah ada nih Lau, yang direct Jakarta. Udah ada. Kayaknya kamu kemarin juga sempat jalan ya ke sana ya. Iya, betul naik banget. Pesawat. Nggak naik ini lagi ferry ya? Naik ferry, nggak ferry biasanya hanya untuk orang-orang yang di dekat situ, yang di dekat Batam naik ferry. Kalau dari Jakarta naik pesawat aja. Karena jadi udah berarti ada. yang Pulau Jawa sekarang sudah ada direct flight ya. Betul banget. Dan kita akan kedatangan 2 dokter dari Rumah Sakit Spesialis KPJ Johor. Di antaranya yang pertama ini adalah salah satu dokter bayi tabung. Kalau kita bicara bayi tabung ini banyak sekali, IVF, mungkin ada male fertility, ada untuk perempuan dan lain-lain. Kita akan membahasnya secara lebih dalam bersama Dr. Syarifah Syahirashid Hashim yang merupakan spesialis dari obstetrik dan juga ginekologi. Dan satu lagi ada dokter siapa, Re? Satu lagi namanya Dr. Sharon ya nanti ya. Yang tentunya beliau merupakan seorang spesialis bedah syaraf ya, betul. Neurosurgeon. Tapi kita ngobrolnya satu-satu aja. Betul. Karena supaya lebih fokus juga. Dan untuk sesi pertama kita ngobrolnya bayi tabung dulu aja kali ya. Betul. Nanti kita akan ada 2 segmen ya teman-teman semuanya. Dan Dr. Sharon ini ternyata adalah salah satu atau dokter neurosurgery atau dokter syaraf pertama di wanita pertama di Malaysia. Tapi nanti kita akan tahan dulu, kita akan ngobrol dengan Dr. Sharon di segmen kedua. Kita sekarang akan ngobrol bersama Dr. Syarifah. Halo, selamat pagi, Dok. Dr. Syarifah. Selamat pagi. Dia baru sampai, Dok, dari Malaysia. Iya, saya baru sampai semalam dari Malaysia. Selamat datang Dr. Syarifah. Terima kasih. Selamat datang di Jakarta. First time ke Jakarta? Bukan, kali ketiga. Saya suka ke Jakarta. Yes, very nice. Oke, Dr. Syarifah. Jadi ini spesialis obgyn betul ya? Ya, betul. OBGYN dan juga saya juga pakar IVF. Ataupun bayi tabung. Iya. Karena menurut kita berdua, Dok, dan mungkin juga untuk teman-teman pendengar podcast kita, bayi tabung itu salah satu topik yang menarik, Dok.
Iya, betul. Karena ini berhubungan sama perjuangan ya. Perjuangan mencari buah hati itu biasanya ceritanya pasti macam-macam. Dan kita juga pengen dengar juga saran dari dokter, pengalaman dokter seperti apa, supaya nanti teman-teman kita yang ingin program atau ingin merencanakan kehamilan bisa dapat informasi lebih baik lagi. Betul. Jadi Dok, kalau misalnya kita bicara bayi tabung, mungkin di episode sebelumnya itu kita sudah banyak bercerita apa itu bayi tabung. Jadi sebetulnya bayi tabung itu Dok, atau obstetri atau ginekologi itu sama gak sih Dok, atau seperti apa, ataukah itu hanya keilmuan atau seperti apa, atau hanya pakar? Sebenarnya setiap term tu maksudnya berbeda. Yang obstetrics tu penjagaan ibu hamil dan juga penjagaan semasa proses kelahiran. Ginekologi pula ialah kesihatan para wanita. So yang bayi tabung itu asing, tapi biasanya ginekologi sama bayi tabung tu ada kena-mengena lah. Ya. Dokter sendiri berarti mengambil bidang ini sudah lama ya? Sudah berapa tahun di rumah sakit? Saya OBGY udah daripada 2003. Udah lama. 20 tahun. 2003 saya baru ini SD. Saya generasi Gen X. Iya. Jadi kemudian bayi tabung atau IVF daripada 2010. So about 13 years. Udah lama juga. Kenapa tuh dokter tertarik mengambil? Karena Opjin itu kan spesialisasinya, tapi di bawahnya turun lagi ada spesialisasi lagi ke bayi tabung. Kenapa bayi tabung ya? Kerana saya so OBGY sendiri bagi saya menarik pasal kebanyakan para wanita bila dia ada masalah kesihatan, dia kadang-kadang segan sikit nak jumpa dengan doktor lelaki. So bila saya I have that ability bisa untuk bagi facility tu kepada kaum wanita, dia very satisfying. Yang bayi tabung pula kerana kebanyakan orang bisa hamil mudah, tak ada masalah. Tapi bila ada pasangan yang susah nak hamil, dia punya stress tu bukan sahaja kepada pasangan, malahan kepada keluarga mereka, keluarga ini ibu bapa, adik beradik. Jadi dia punya implikasi tu quite wide. When I can address masalah itu, I find that I think I'm like macam it's a big contribution to people. Pasal tu I berminat lah. Jadi ada perasaan yang helping yes, patient juga actually. Bikin lebih satisfying. Because bukan kesihatan sahaja, dia ada wider community effect. Betul, karena sebetulnya kalau orang yang mengambil bayi tabung atau IVF ya Dok, mungkin dia ada yang setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai berkali-kali ya Renata ya. Dia kadang ada yang sudah coba, gagal, coba lagi sampai untuk mendapatkan si buah hatinya. Seperti itu. Betul, kadang-kadang udah honestly kadang-kadang udah ulang lagi pun gak ada rezeki juga pun ada. Betul. Berarti Dokter Syarifah sendiri, karena kan kita tahu bahwa KPJ Johor ini terletaknya di Johor Baru, berbatasan dengan Batam, Tanjung Pinang dan sekitarnya. Berarti mostly atau mayoritasnya pasiennya dari Batam, begitu? Ya betul, kebanyakannya daripada kalau saya berjumpa dengan pesakit Indonesia, majoritinya dari Batam, and then ada juga daripada Tanjung Balai. Tanjung Balai. Tanjung Balai. Tahu nggak kamu Tanjung Balai? Indonesia tuh besar ya Dok. Sometimes ingatnya di mana? Udah pergi tak ke Tanjung Balai? Saya sendiri udah pergi. Tapi Dok, kalau kita bicara tentang Johor waktu itu waktu masa Covid, saya dan Renata tuh pernah juga kita coba melihat orang-orang di Indonesia ini menggunakan kapal feri dan dijemput itu di salah satu Johor terminal ya untuk kapal feri, dan ternyata memang banyak sekali mereka itu naik feri. Betul. Karena dekat tapi sekali. Mudah ya. Mudah. Kurang lebih berapa lama ya? 2 jam ya? 2 jam. Dan dia punya clearance, immigration, custom dia mudah, tak lama tunggu. So I pun rasa sangat convenient. Because saya udah pergi ke Batam 3 kali, udah ke Tanjung Balai, udah ke Tanjung Pinang. So udah familiar ya. Jalan-jalan juga ya Dok ya. Jalan-jalan wisata. Wow. Betul. Dok, terus kalau kita bicara tentang IVF atau bayi tabung kan, mulai dari dokter itu tahun 2003 sampai sekarang itu, ada gak sih Dok teknologi ataupun kemajuan ataupun terobosan terbaru dari bayi tabung itu sendiri untuk perawatannya seperti itu? Ada banyak sangat. Banyak ya.
ya. Terlampau banyak untuk saya cover hari ni, tapi kalau saya kena pilih 2 yang saya rasa special, satu kan biasa dengar penyakit kanker kan. Bila pesakit kanker, some of them, setengah mereka memerlukan kemo. Jadi kemoterapi akan merosakkan sel-sel telur dan sel-sel sperma untuk lelaki. Jadi ada setengah kanker yang bila udah complete treatment kemonya, mereka udah sihat, mereka tak mampu lagi untuk ada buah hati. Jadi sekarang ini kita ada teknologi di mana kita bisa simpan sel-sel, bukan sahaja simpan telurnya, malahan simpan sel, bukan sel indung telur. Indung telur itu sendiri bisa disimpan. Kemudian bila pesakit itu udah sihat, kita boleh transplant semula, balik pula kepada pesakit itu. So I think that is macam very special. Dia bukan semua, dia bukannya macam IVF semua orang atau semua unit bisa buat. Ada selected unit sahaja, tapi sekurang-kurangnya ada something untuk pesakit kanker kita yang muda-muda. Kesian mereka. Betul. So itu satu special, I rasa, yang over the years itu one of the biggest achievement in IVF. Kita soalnya dengar yang memang telurnya aja yang bisa diambil. Ini sama indungnya juga bisa ya, Dok? Indungnya bisa. Ada setengah kanker kalau cocok, dan juga kalau penyakitnya tak terlalu advance, ada kemungkinan untuk sihat, ia bisa disimpan. Mungkin kan kadang kalau kita lihat, Dok, ya ada yang di luar sana dia kena cancer di usia muda, contohnya seperti itu, dia harus kemo, tapi dia ini sebetulnya masih ingin punya anak seperti itu. Once kalau memang ketika dia kemo kan selnya kan rusak kan. Nah, dengan teknologi seperti ini akan diambil dulu sel indungnya, nanti setelah mungkin selesai kemo dibalikan lagi. Jadi semacam kayak tidak ada apa-apa ya, Dok, ya, seperti itu. Wah, berarti teknologi ini memang banyak ya. Tapi itu sesuatu yang baru. Mungkin dalam the last 5 tahun di European countries, di Japan yang bawa ke Asia ialah di Jepun. Kemudian di Malaysia kita the first country in Southeast Asia yang bawa. So yes. And then ini informasi yang bagus di HUKM actually, di Kuala Lumpur. Tetapi kita ada feeder lah daripada hospital masing-masing, ada feeder. So kalau ke KPJ Johor kita feedkan ke tapi salah satu negara di Southeast Asia cuman ada di Malaysia untuk teknologi ini sekarang ini. Sudah pasti tak lama lagi yang lain pun pasti akan buat. Pasal dia, as I said lah, dia very special. Betul. Menarik kan? Ya, menarik. Luar biasa loh, Dok. Karena nanti mungkin teman-teman yang nonton podcast ini ingin mencari info misalnya seperti itu ya, bisa sudah memilih KPJ spesialis Johor ini yang punya teknologi itu ya, Dok, seperti itu. So yes, I think it's very special. Itu satu benda I nak share. Thank you, Dokter, udah sharing kita informasi yang sangat bagus sekali bahwa teknologi IVF tuh sampai tahun ini semakin berkembang terus ya. Dan itu tadi kan kalau indung sel telur dan telur itu kan milik wanita ya, Dok ya. Kalau dari sisi pria mungkin tidak begitu banyak portionnya. Mungkin dia karena dia hanya itemsnya tidak kompleks seperti wanita ya. Tapi kalau dokter sendiri juga banyak nggak terima kasus atau case ya yang permasalahannya itu dari pria? Ramai, sebenarnya sudah makin ramai. Dulu mungkin kita akan cuma periksa wanita aja, periksa sampai ke hujung baru periksa pria. Sekarang ini saya periksa pria awal-awal pasal memang udah banyak yang kasusnya di mana masalahnya memang daripada pria. Dan dulu pria kalau enggak ada sperma, udahlah habis itu aja. Cuma mungkin ambil donor. Tapi sekarang kalau enggak ada sperma pun kita ada banyak lagi steps kita boleh buat. Kita boleh analisa, kita periksa, and kita boleh cuba dapatkan juga sperma untuk guna bagi ada bayi tabung. Tapi kalau misalnya bicara tentang male fertility, kan saya kan laki ya. Kalau dari sisi laki-laki ya, sebetulnya apa sih, Dok, yang paling banyak itu male fertility-nya itu masalahnya? Apakah mungkin dia tidak punya sperma tadi yang kata dokter, ataupun dia mungkin tidak bisa keluar tapi spermanya tidak banyak, atau seperti apa paling banyak? Yang enggak ada sperma sebenarnya tak banyak sangat. Tapi yang paling banyak ialah yang kualitinya kurang. So sperma mungkin konsentrasinya kurang, atau yang kalau ada mungkin tak bergerak. So yang itu majority, dan itu kebanyakannya sebabnya kita tak tahu. We
think lah kemungkinan besar itu faktor lifestyle pasal kita makanan, cara hidup kita, pollution over the years. So macam kalau kita generasi saya ada masalah sperma, kemudian saya ada anak saya yang lelaki pun kemungkinan masalah itu dibawa ke generasi seterusnya dan mungkin lebih parah. Jadi ada lifestyle dan environmental factor we think yang causing ini masalah global. Global problem, sperm punya quality makin dropping. Tapi itu good points ya, karena selama ini ya dok, mungkin sampai tahun ini ya mungkin di orang Asia ya, selalu persepsinya itu perempuan gitu ya, mungkin yang disalahkan. Kayak laki-laki enggak lah, ternyata masalah sperma sendiri juga banyak ya saat ini karena tadi faktor lingkungan, gaya hidup dan lain sebagainya. Jadi harus sama-sama dicek begitu ya sama-sama dokter. Selalu ingatkan pasangan, anaknya bukan datangnya dari seorang. Gembira pun bukan seorang gembira. Gembira bila ada bayi pun nanti dua-dua kan, suami sama isteri. Jadi cek pun sama-sama lah. Betul. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk pasutri ya, pasangan yang udah menikah, yang kalau bisa itu jangan saling menyalahkan. Misalkan jangan lu nih gitu. Tapi kalau kita bicara male fertility ya dok, kekurangan sperma itu maksudnya seperti apa sih dok? Apakah dia ada pengobatan khusus? Apakah dia harus minum obat ataupun, karena mungkin yang nonton podcast ini juga menarik ya, dia ternyata saya ini didiagnosa oleh dokter mungkin ya ada penyakit ataupun tidak punya sperma. Nah, apakah ada pengobatan dok? Harus minum obat kah atau seperti apa sih? Kalau enggak ada sperma, selalunya ubat macam suplemen semua tu dia takkan berkesan. Jadi bagi saya jangan membazir. Kalau udah doktor diberitahu enggak ada sperma, udahnya stop. Jumpa pakar kesuburan. Fertility ya. Kemudian sesetengah kita bisa bagi ubat dari segi hormone injection. Ada setengah yang perlu langsung terus ke operasi untuk ambil sperma. Bisa ya dioperasi ya bisa untuk ambil sperma, untuk kemudian sperma tu digunakan untuk bayi tabung. Jadi yang bagusnya ialah anaknya nanti memang genetik yang ayahnya lah, pasal spermanya daripada suami. Yang spermanya tak banyak, konsentrasinya kurang, ataupun yang tak bisa berenang, ataupun yang morfologi tu maknanya yang bentuknya kurang banyak, yang enggak normal, itu semua kita bisa bantu dulu dengan guna suplemen-suplemen. Tapi kalau udah pakai suplemen-suplemen yang cocok, kemudian ulang balik hasilnya masih kurang bagus, again jangan buang-buang makan suplemen tu, langsung ke bayi tabung. Karena dokter lebih tahu juga kan, lebih paham ya dok ya. Betul. Dok, kalau misalkan biasanya kalau IVF atau program hamil ya, baik itu melalui IVF atau yang lain, apakah dia itu langsung IVF aja atau ada opsi-opsi, misalkan operasi dulu kah atau insem dulu kah atau seperti apa? Faham. Jadi kalau nggak bisa hamil, biasanya kita tak langsung kata mari langsung ke bayi tabung. Kita akan periksa dulu, evaluasi, yang kita lihat pasal sesetengah bisa diubati dengan ubat-ubat, setengah injections, and sesetengah bisa kita ubati dengan operasi. So some yang kita panggil surgically corrected, yang bisa dielokkan dengan operasi, I like those types. I suka pasal kalau kita udah correct kan, kemungkinan untuk hamil tu adalah setiap bulan bila ada telur matang. Pasal kalau IVF atau bayi tabung, masa kita lalui sekali dia punya cycle tu, sekali buat, itulah kemungkinan untuk hamil. Tapi kalau bisa kita betulkan masalah asasnya, kemungkinan hamil macam biasa tu udah ada. Maksudnya hamil natural gitu. Hamil natural. So biasanya kita akan work up dulu, kita check dulu, because kemungkinan kalau tak perlu IVF tu jangan langsung ke bayi tabung lah, kita cuba benda-benda lain dulu. Okay. Saya cuma mau tanya sih dok, tadi kalau misalnya dokter bilang kalau kita second opinion ke Malaysia itu kan dokter akan ada analisis lagi ya, seperti itu. Misalnya nih saya sudah ambil
tes di Indonesia contoh ya gitu, apakah saya harus tes kembali atau nanti dokter akan lihat oh kamu udah tes ini, saya nggak yakin nih kamu tes lagi tuh kayak seperti apa dok? Mungkin teman-teman ini juga mau tahu ya seperti itu. Saya rasa kalau pesakit udah banyak workup atau tes-tesnya udah banyak di Indonesia, jangan buat semula, bawa sahaja apa yang ada. Salah satu cara kita buat ialah ambil hasil-hasil tu dihantar ke Malaysia seminggu awal sebelum konsultasi. Kita boleh buat online consultation. Kemudian saya akan lihat dulu tes-tes yang udah ada. Kemudian kita decide tes apa yang perlu dibuat. Pasal tes Indonesia pun lab sangat bagus. So I normally akan cakap buat sahaja di Indonesia. Kemudian baru kita buat online consultation. So that dia kurangkan kesusahan bolak-balik. Ambil masa, tenaga. Bagus ya Laude. Dok, bagus sekali kalau misalkan Dr. Syarifah terutama dari KPJ Johor Specialist Hospital bisa memberikan service, bisa dulu online konsultasi. Jadi di KPJ kita, di KPJ Johor kita ada our IVF lab di mana kita bisa terima all the information, review, tengok seminggu awal, kerana nak seminggu tu pasal kita nak pastikan kalau ada benda lain yang perlu dibuat, mungkin sempat untuk dibuat dalam masa minggu itu. Lepas tu kita buat online consultation. Dan jadi ngetesnya bisa di sini, di kota asal dari Indonesia, kirim ke KPJ Johor, nanti bisa konsultasi. Betul. Sangat bagus ini dok. Jadi singkat sekali, nggak perlu kita bolak-balik terus kan. Kalau udah pasti yakin budgetnya siap semua, ready mentalnya, baru. Ada juga kadang-kadang bila kita ulang something, mungkinlah kita nampak masalah kemudian kan, bila udah sampai di Johor. Tapi itu tak apa, sekurang-kurangnya itu dah cut off satu trip. Daripada ulang-ulang. Betul. Wah keren juga ya KPJ Johor ya Laude. Betul. Saya lagi baca contekan ini kan. Contekan apa lagi sih Kak? Tentunya tadi kalau rumah sakit spesialis KPJ Johor gitu ya dok ya, dokter juga bilang kalau kita bisa konsultasi online juga sebelum kita berangkat, karena dokter akan lihat. Nah sebetulnya ada teknologi atau layanan lagi nggak dok yang lain yang memang ditawarkan oleh rumah sakit KPJ Spesialis Johor ini? Mungkin dari fasilitas tadi teleconsultation kan sudah ada, atau ada yang lain dok yang memang ditawarkan oleh KPJ? Jadi kita punya unit KPJ Johor itu sendiri sangat besar. Jadi fasiliti lain ada, tapi kalau saya bercerita pasal Obs and Gynae aja sama bayi tabung, yang specialnya pasal unit kami ialah semua benda bisa dilakukan di unit itu sendiri. Jadi seperti contoh kalau berjumpa kemudian kita kata perlu operasi itu dilakukan di hospital. Operasi pun memang kita sekarang jarang buat operasi yang lukanya besar-besar, masih udah semuanya laser, jadi cepat sihat boleh pulang. Kemudian kita ada lab. Di lab tu sekarang ni ramai juga wanita yang mahu simpan telurnya awal social egg freezing. Kita ada facility tu, and then kemudian bayi tabung, kemudian simpan embrio, testing of embrio, semuanya within the same facility. One stop hospital lah ya. Semua fasilitas satu, tidak perlu pisah-pisah kan. Andrology, macam pria kita berbual tadi pun, andrology pun kita uruskan bawah satu umbrella. Jadi tak perlu kita hantar ke sana-kemari gitu ya dok. Betul-betul, jadi memudahkan pasien juga ya. Apalagi mungkin nanti orang-orang yang dari Jakarta ya dok ya, yang memang nanti berangkat ke Johor ya sudah, dia mungkin bisa jalan-jalan sambil ke KPJ Johor satu tempat saja, tidak perlu kemana-mana seperti itu. Betul, tak perlu kemana. Betul. Jadi tadi kalau disampaikan cukup banyak informasi juga ya dok. Tadi yang saya paham itu yang pertama, teknologi yang terbaru yang bisa juga menyimpan sel indung telur untuk beberapa kondisi ya dok ya. Betul. Terus juga tadi dokter bilang bahwa male fertility itu juga salah satu, maksudnya kita juga baru tahu karena artinya selama ini kita pikir hanya perempuan yang paling banyak bermasalah. Lalu juga dokter tadi sampaikan bahwa tidak
semua itu ujung-ujungnya harus IVF. Tapi bisa dianalisis dulu, bisa dicarikan opsi mungkin berobat atau terapi atau seperti apa. Ya, betul. Gitu. Betul. Bisa online konsultasi juga sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat kita tidak perlu pusing juga, confused mau ketemu dokter, bisa langsung online dulu ya dok, dengan tadi hasilnya seperti itu. Apalagi ternyata kalau misalnya mau ambil IVF atau bayi tabung tidak langsung ujuk-ujuk datang langsung bayi tabung ya dok, tapi ada pemeriksaan lain kan, seperti itu. Betul. Lalu dok, terakhir ya dok, nanti apakah ada saran dok atau pesan kepada sahabat sehat nih? Kita panggil sahabat sehat dok untuk penonton yang mungkin ingin mengambil bayi tabung di Rumah Sakit Spesialis KPJ Johor, apakah ada saran dok? Jadi saya punya saranan ialah kalau of course kita dah cuba semua benda, healthy lifestyle. So kalau overweight, try and lose some weight, and start simple supplement dulu. Kemudian contact kami, share dengan kami informasi yang udah ada. Nanti kita akan provide cara untuk contact KPJ Johor. Ada apa-apa soalan, tanya aja. Dok, terakhir saya tadi mau tanya, kapan waktu yang tepat untuk seseorang ini mengambil second opinion untuk ambil IVF bayi tabung? Okay, so biasanya kalau pasangan udah bernikah 1 tahun dan udah duduk bersama 1 tahun, tapi tidak hamil, biasanya 1 year mark tu udah 1 tahun tu udah perlu diperiksa. Bukan langsung ke bayi tabung, tapi udah perlu diperiksa. Apa yang salah nih seperti itu? Bukan salah, apa yang just tak naturally flowing aja. Tak ada salah, kita tak boleh guna dia salah. And then after 1 year dah check, and then after that you boleh move forward. Pasal kalau ada masalah, biar masalah tu ditahu awal kan. Kalau tak ada masalah, and then you are reassured macam okay lah, tak ada apa, mungkin masa je belum lagi. Tapi I would say jangan rushing sangat, tunggu 1 tahun. Tunggu lah udah 1 tahun ya. Ada? Ya belum. Istrinya aja dulu dicari. Jadi inilah dokter permasalahan kita ya. Kalau topiknya bayi tabung tuh kita jadi saling bercanda dok. Kapan padahal kita belum ada pasangan dua-duanya. Bercanda aja ya kita dok ya. Tapi dokter sangat memahami bahasa Indonesia dengan baik. Pasti pasiennya memang sering berkomunikasi sama bahasa Indonesia ya. Ya, pasal Pak KPJ Johor kita ramai pasien daripada Indonesia. Dan juga because yang dia travel kan, pergi ke Batam, pergi kerja tapi travel juga. Jadi jadi berjiran kan. Iya betul. Lancar sekali. Jadi itu juga yang sering kita share dok sama sahabat sehat dan penonton dari podcast ini, bahwa kita harapnya semua itu lancar ya, perobatan bisa dilakukan di mana saja. Dan jika perlu medical second opinion, itu kita sangat merekomendasikan ke Malaysia. Karena kemudahan komunikasi juga sih dok, selain daripada harga yang affordable ya. Kita sangat mudah kan kalau healthcare atau medical itu lebih nyaman kalau kita mengerti apa yang dokter explain, dokter cakap sama kita. Cakap atau cakep? Ya, bercanda ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Enggak sih, bukan. Saya cuma teringat aja bahwa kenapa kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Johor Bahru, Dr. Sharifah dan juga nanti Dr. Sharon, karena salah satu Center of Excellence, bukan salah dua dari beberapa keunggulan atau Center of Excellence KPJ Johor yang kami tadi diinformasikan itu pertama adalah bayi tabung juga, lalu neuro atau syaraf, kanker dan juga jantung ya dok ya, Center of Excellence-nya betul ya? Yes betul. Salah satu yang saya lupa nak sharing tadi, kongsi tadi ialah IVF Center kita ada diiktirafkan oleh Artec. Artec is Artec is based in Australia. So kalau kita tengok Australia punya dia punya regulations adalah sangat tight. Memang tinggi dia punya kriteria standar dia. Jadi kita udah dapat Artec accreditation. So it shows that our lab is of very high quality. So that's how kita maintain lah our Center of Excellence punya baseline. Jadi kita selalu ada audit. Wish us luck. Ya betul. Iya sih. Jadi memang seperti udah selected, ini salah satu fasilitas yang bagus dan sesuai untuk melakukan rawatan kesuburan atau juga sampai ke tahap bayi tabung ya dok ya. Iya betul.
Iya betul. Berarti nanti sahabat sehat mungkin kalau ingin memilih second opinion atau perawatan bayi tabung bisa memilih rumah sakit spesialis KPJ Johor. Tadi selain apa dok? Tadi dokter sudah menjelaskan satu tempat one stop hospital ya, semuanya satu lab, ruang operasi dan lain-lain itu adalah dalam satu rumah sakit. Tidak perlu pindah-pindah tempat lagi kan? Betul. Terus juga jaraknya sebetulnya jauh-jauh dekat ya, karena sekarang flightnya jauh-jauh dekat. flightnya walaupun 2 jam tapi flightnya itu adalah sudah ada dari Jakarta ke Johor. Ataupun dari warga dari Pulau Sumatera itu bisa langsung menggunakan ferry. Iya betul. Apalagi harganya udah affordable. Jaraknya sudah dekat. Iya enggak? Dokter bisa bahasa Indonesia. Perawatannya berkualitas, sudah mengikuti international accreditation tadi ya. International accreditation. Jadi harus memilih KPJ. Tentunya jangan jauh-jauh, jangan ragu-ragu, bisa pula online konsultasi. Betul. Luar biasa KPJ Johor. Oke, dokter, terima kasih dokter Syarifah. Ada lagi yang ingin disampaikan dokter mungkin kepada rekan-rekan dari sahabat sehat? Sahabat sehat, terima kasih ya kalau mendengar podcast ini. Nanti jumpa di Johor. Terima kasih. Kita terima kasih juga sama Terima kasih Dokter Syarifah Okay. untuk sharingnya. Semoga nanti sharing ini bermanfaat untuk sahabat sehat semua. Jadi kalau memang tadi terakhir Dok ingin memilih second opinion atau melakukan perawatan bayi tabung, bisa memilih rumah sakit spesialis KPJ Johor. Oke, terima kasih Dokter. Terima kasih. Saya mau baca promo, mungkin boleh ke next lagi. Iya. Oh nggak ada ya di sini. Ini ada di sini. Jadi ini adalah salah satu promosi yang mungkin nanti yang dimiliki oleh Rumah Sakit Spesialis KPJ Johor. Nanti akan dibantu juga ditulis dalam deskripsi YouTube ini, yaitu adalah ada IVF paket fertility check dan screening seharga 599 ringgit ya, Re, atau 600 ringgit sekitar 1,92 juta begitu. Kurang lebih 2 juta. Ini sudah paket lengkap, Re. Dia termasuk screening for couple, pasangan ya, jadi suami dan istri, dan juga untuk perempuannya mendapatkan konsultasi, initial examination pelvic, ultrasound, dan juga scan hormonal test. Jadi sudah termasuk hormonal test ya dok ya. Dan untuk yang prianya tadi termasuk konsultasi dengan dokter dan juga basic semen analisis. Dan apalagi Re, ada yang terakhir tuh. Ya tentunya masih ditambah lagi paketnya, ada layanan antar jemput gratis dari bandara. Ini bandaranya sepertinya kalau nggak salah Johor itu Senai. Iya, Senai Airport ya. Jadi dekat saja dengan KPJ Johor, lebih kurang 20 menit. 20 menit. Oke. Nah, lumayan juga tuh ya, bisa diantar jemput gratis oleh tim dari KPJ Johor. Betul. Dan informasi lebih lanjut tentunya bisa menghubungi nomor handphone dan juga sosial medianya, yaitu di @KPJ Johor Official atau Facebooknya namanya KPJ Johor Specialist Hospital. Di TikTok juga ada, di WhatsApp juga ada, tapi nomornya ada di description box. Iya betul, nanti akan ditulis di deskripsi ya untuk informasi lebih lanjut ya. Oke baik, terima kasih Dokter Syarifah. Thank you so much. Terima kasih. Enjoy ya di Indonesia ya. Makan-makan ya dok ya. Nasi Padang. Yes, very nice. Semalam udah makan banyak. Jadi tak jadi sahabat sihat udah. Gak apa-apa, yang penting rajin check up ya dok. Iya betul. Terima kasih Dokter Syarifah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dokter. Ya, ketemu lagi ya. Oke. Bye. Oke, dan selanjutnya kita sudah langsung akan masuk ke segmen 2 ya Renata ya. Mau lepas aja. Iya. Setelah kita akan ke segmen 2, Renata bersama Dr. Sharon yang merupakan salah satu dokter spesialis bedah syaraf. Betul. Kita nanti lebih lanjut setelah yang satu ini. Malaysia Healthcare, lebih dekat, lebih terjangkau.